Selamat Kak, welcome back to Matematika. Oke, mari kita ulangan ya. Yang bermain sendiri ya, yang penasaran sama hasil ulangannya bisa chat Kak Dewi nanti. Oke, kita lanjut ke unit 2. Ada sudut pusat dan sudut keliling. Di materi ini kita akan membahas 3 submateri. Ada definisi sudut pusat dan sudut keliling, ada sudut pusat dan sudut keliling, ada hubungan sudut pusat, panjang pusat dan luas sudut. Yang pertama, definisi sudut pusat, sudut keliling. Definisi itu pengertian, arti dari sudut pusat. Sudut keliling itu apa? Sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk antara dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya terletak di titik pusat lingkaran. Titik sudutnya terletak di titik pusat lingkaran. Oke, sudut kan bentuknya begini nih. Gini ya. Titik sudut kan yang ini nih, titik sudut. Nih, berarti kan sudutnya yang ini. Nah, ini itu disebut dengan kaki sudut. Nah, kalau sudut pusat, kaki sudutnya itu merupakan jari lingkaran. Oke. Kalau sudut keliling itu titik sudutnya terletak di sekelilingnya lingkaran. Dan kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Jadi dari gambar ini, mana yang sudut pusat? P, O, R. Jangan cuma jawab O aja, tapi P, O, R. Karena sudut itu kita punya kaki sudut. Kaki sudutnya juga ikut disebutkan. Terus mana yang merupakan sudut keliling? Jangan disebutin sudut H saja ya, tapi spesifik P, H, R. Oke. Nah, dari mana kita bisa tahu POR menghadap busur PR, PHR menghadap busur PR? POR itu menghadap busur yang mana? POR. Nah, ini kan POR gitu kan. Nah, sudutnya kan yang ini, dia menghadap busur yang mana? Menghadap busur yang PR. Jadi cara mengetahuinya dia menghadap busur yang mana? Kita bisa logis, Kak. Kan ini P. O. Ini R. POR kan berarti titik sudutnya ada di sini. Nah, titik sudut ini, sudut yang ini itu menghadap busur yang mana? Dia madepi busur yang ini nih, kita hubungkan aja nih. Sing madepe podo. Gitu. Menghadap busur PR. Begitu juga sama PHR. PHR. Menghadap busur yang mana? PHR kan titik sudutnya kan di H. Berarti sudutnya kan ada di sini. Madepe busur yang mana nih? Kita tarik aja. Busur apa ini? PR. Sama-sama menghadap busur PR, maka berlakulah kalau menghadap busur yang sama, maka bisa menggunakan konsep ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau kalau mau mencari sudut keliling, sudut pusat dibagi 2. Lanjut. Contoh 1. Ketahui lingkaran yang berpusat di O dengan sudutnya ABC 50. ABC 50 yang ditanyain AOC. ABC. ABC itu sudut apa? Keliling. Besarnya 50. ABC itu menghadap busur mana? Ini kan ya, ABC, berarti kan A sama C kita hubungkan. Menghadap busur AC. Terus AOC. Kaki sudutnya kan ini nih. Kaki sudutnya kita hubungkan. AOC menghadap busur
C juga. AOC sudut pusat. Besarnya belum tahu. Nah, karena menghadap busur yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nyari apa ini tadi? Yang belum diketahui. Oh, nyari sudut pusat. Berarti pakai yang ini. Gitu ya. Sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Sudut pusatnya AOC 2 kali sudut kelilingnya ABC. Oke, ABC besarnya 50. Di 2 kali 50, 100. Contoh yang kedua. Diketahui lingkaran yang berpusat di O dengan sudut AOB 50, AOB. Besarnya APB adalah sama seperti tadi. AOB itu sudut apa? AOB. Oh, titik sudutnya ada di tengah atau di pusat lingkaran. Berarti dia sudut pusat. Terus yang ditanyain APB. APB. APB dia sudut, iya, sudut keliling. Besarnya belum tahu, tak kasih tanda tanya. AOB dia menghadap busur yang mana? AOB. Nah, ini ya busurnya ya menghadap busur AB. Terus yang APB dia menghadap busur AB juga. Karena yang ditanyakan itu sudut keliling, berarti kita pakai yang mana? Kayak yang ini ya, Kak. Nah, sudut keliling sama dengan sudut pusat dibagi 2. Sudut pusatnya besarnya 60 dibagi 2, 30. Yang berikutnya tentang sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Sifat-sifat sudut pusat, sudut keliling ada 3. Sudut keliling yang menghadap diameter. Ini nih, sudut keliling dia menghadap diameternya lingkaran. Itu besarnya selalu 90 derajat. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sudut keliling berarti yang di pinggir-pinggir ini ya. Dia menghadap busur yang sama. ABE menghadap busur AE, ACE menghadap busur AE juga, EA. Terus ADE menghadap busur AE juga. Nah, karena dia sama-sama menghadap busur AE, menghadap busur yang sama nih ketiga sudut keliling ini, maka besarnya juga sama. Sifat yang ketiga, sudut keliling yang saling berhadap. Sudut keliling itu yang di pinggir-pinggir ya, ingat ya. Nah, dia saling berhadapan. Sudut A sama sudut C, BAD sama BCD, toh. Terus ABC sama ADC. Ini kan saling berhadapan. Nah, yang hijau ditambah yang hijau itu besarnya atau jumlahnya 180. Terus yang kuning sama yang kuning kalau dijumlah juga 180 karena saling berhadapan. Sifat materi yang ketiga, hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juri. Panjang busur berarti menentukan panjangnya busur AB atau panjangnya busurnya lingkaran. Kalau keliling lingkaran kan semua. Nah, kalau cuma sebagian tok sini sampai sini itu namanya panjang busur. Sudut pusat per 360 derajat karena satu putaran itu 360 kalikan dengan keliling. Itu nyari panjang busur. Kalau nyari
Juring itu potongan atau bagian dari lingkaran. Berarti yang diarsir ini toh, itu namanya juring. Kalau semuanya ini satu lingkaran penuh ini, area yang satu lingkaran penuh ini namanya luas lingkaran. Tapi kalau luas cuman sebagian ini toh, itu namanya luas juring. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Kemudian hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu perbandingannya sama. Perbandingan sudut pusat 1 banding sudut pusat 2 itu akan sama dengan perbandingan panjang busur 1 dengan panjang busur 2, dan juga akan sama juga dengan perbandingannya luas juring 1 banding luas juring 2. Contoh, tentukan panjang CD. CD itu di pinggirnya lingkaran ya kan? Berarti dia adalah panjang busur. Dipakai rumus sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Sudut pusatnya 72 per 360 kali keliling lingkaran, rumusnya Pi kali D. (72 per 360 kalau disederhanakan 1 per 5. Terus 5 sama 40 berapa? 8 kan? 3,14 kali 8 25,2. Tambah 2. Tentukan luas juring OAB. Nah, berarti luasnya yang di dalam sini yang dicari. Oke? Areanya itu yang dicari. Itu namanya luas juring. Sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Sudut pusatnya kan yang ini nih, besarnya di 45. Berarti 45 per 360 kali luas lingkaran Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. 45 per 360 kalau disederhanain 1 per 8. Karena jari-jarinya itu 7, kelipatan 7, maka Pi-nya kita pakai 22 per 7 kali R kali R. Coret. Berarti tinggal 22 kali 7, 154 per 8. 19,25. Kayak gitu ya. Ini contoh yang ketiga. Panjang busur AB 12. Panjang busur CD. Berarti yang dibandingkan AB dengan CD. Berarti sudut pusatnya juga yang dibandingkan miliknya ini. Yang berhadapan sama AB. Berarti 45 sama yang berhadapan sama CD 120. 45 per 120 ini sudut pusat 1 per sudut pusat 2. Berarti kan kita konsisten ya. Sudut pusat 1 itu yang mana, sudut pusat 2 yang mana. Sini sudut pusat 1 yang ini, sudut pusat 2 yang ini nih. Berarti 45 per 120 panjang busur 1 berarti punyanya ini nih. Panjang busurnya berarti yang AB nih yang 1. 12 per panjang busur 2, yang kedua kan di daerah sini, berarti busurnya yang CD. 12 per panjang CD. Setelah itu dikali silangkan. 3 panjang CD sama dengan 8 kali silang ya ini namanya ya. Kalau ada pecahan, persamaan pecahan, 8 kali 12 dibagi 3. Coret. Bagi 3 1, bagi 3 4. 4 kali 8 12. 4 kali 8 2.
Let's go lanjut. Nah, di sini ada beberapa latihan soal, 3 saja latihan soal. Oke, selesai. 3 latihan soal, suruh menentukan AOC. Yang pertama, AOC itu sudut apa? Pusat ya. Terus soal yang kedua ACB. ACB kan berarti yang ini sudut apa namanya? Keliling atau pusat. Terus yang ketiga mencari nilai X. Nilai X itu ada di sini. Ada di sudut mana ini? Sudut pusat. Berarti kita harus cari tahu dulu sudut pusatnya. Oke?